Halo semuanya, perkenalkan saya Adalin sebagai ketua kelompok dari kelompok kedua. Saya Michela. Saya Tovan. Selamat menonton. HAM merupakan kepanjangan dari hak asasi manusia yang mempunyai arti seperangkat hak yang melekat kepada manusia sejak ia lahir. Mempunyai pasal-pasal di mana terdiri atas 10 pasal, yaitu pasal 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, pasal 28A yaitu hak untuk hidup. Pasal 28B untuk membentuk keluarga, 28C untuk mengembangkan diri, 28D perlakuan yang sama di depan pengadilan, 28E adalah kebebasan untuk beragama, 28F adalah untuk berkomunikasi, 28G adalah perlindungan diri pribadi, 28H adalah untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 28I adalah untuk perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. 28J adalah berkewajiban untuk menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU. Bentuk pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya, bentuk pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti penganiayaan, penyanderaan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Misalnya ada pencemaran lingkungan yang disengaja dan kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang bisa kami ambil adalah pertama, yaitu kasus seorang ibu hamil yang inisial N diberikan beberapa vitamin oleh puskesmas dari wilayah tersebut, dan 3 dari obat itu telah kadaluarsa yang membuat ibu itu merasa kesakitan, mual-mual, muntah hingga perutnya terus merasa kesakitan. Contoh kasus kedua adalah pemberian vaksin kosong terhadap warga di Pluit, Jakarta Utara. Pada tanggal 10 Agustus 2021 lalu, seorang perawat yang berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena telah memberikan vaksin kosong kepada warga setempat, yaitu di Pluit, Jakarta Utara. Pada ekspos kedua, kepolisian langsung menggelar perkara hingga tengah malam pada hari Jumat 29 pada bulan Januari. Pada pukul 11 WIB malam hari, penyidik menetapkan Jessica menjadi tersangka pembawa Mirna.
Setelah ditelusuri, penyidik mengetahui keberadaan Jessica di sebuah hotel neon di kawasan Mangga 2. Kepolisian menjerat Jessica dengan pasal 340 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana. Pada pasal itu, Jessica harus menghadapi hukuman pidana penjara minimal selama 5 tahun atau maksimal selama 20 tahun atau hukuman mati. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pasal-pasal yang terkait kasus Kopi Mirna adalah ancaman pasal yang disangkakan kepolisian kepada pemberi racun Mirna tidak main-main. Polisi menyiapkan pasal dengan ancaman hukum maksimal yaitu pasal pembunuhan berencana. Pelaku bisa disangkakan pasal pembunuhan berencana bisa pasal 340 KUHP. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Dengan data yang ada, terdapat korban yang meninggal dunia atas nama Wayan Mirna akibat mengalami tindakan pembunuhan berencana. Jadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang terdapat pada pasal 28I ayat 1 UUD 1945, pasal 4 dan pasal 9 UU 39 tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 6 ayat 1 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU 12 tahun 2005. Yang kedua yaitu hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam. Berdasarkan kasus tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang dijamin pada pasal 33 ayat 1 UU 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 7 UU 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan pasal 16 ayat 1 UU 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam tidak manusia atau merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, hak untuk merasa aman. Peristiwa ini menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh keluarga korban, serta masyarakat sekitar juga, terutama bagi pembela HAM. Dan itu terletak pada pasal 28G ayat 1 UU 1945, pasal 30 UU 39 tahun 1999 tentang HAM.